Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak hebat yang luar biasa. Apa kabar nih kalian semuanya? Ibu yakin berkat perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya di rumah saja ya. Tetap berdoa dan berharap pandemi ini cepat berlalu agar kita segera berjumpa di sekolah. Anak-anak sudah siap kan belajarnya? Ayo jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangannya harus menggunakan sabun, kemudian membilasnya dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan, oke? Nah, kalau sudah, mari kita bersiap untuk memulai pelajaran hari ini. Semangat! Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan ini. Mari angkat tangannya, tundukkan kepalanya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siswa hebat, khususnya siswa kelas 3 SD, untuk belajar di rumah ini, Ibu dan Bapak Guru akan menemani kalian lewat program TV Sekolah Yuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang bekerja sama dengan TV Tabalong. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Karena ibu ingin disayang, maka ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama ibu Mia Miftahul Jannah, panggil saja Ibu Mia. Hari ini Ibu Mia akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Untuk pembelajaran di rumah kalian tentunya juga ditemani oleh ayah atau bundanya kan? Untuk itu, jangan lupa ucapkan tolong apabila meminta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih jika mendapatkan bantuan. Jika kalian telah melaksanakan ini, berarti kalian memang anak-anak yang hebat. Anak-anak hebat siswa kelas 3, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 6 dengan materi Aneka Wujud Benda sebagai Anugerah Tuhan. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat 1. Dengan melengkapi peta konsep, siswa dapat menjelaskan makna istilah kata tentang perubahan wujud benda dengan tepat. 2. Dengan memasangkan satuan berat, siswa dapat menyebutkan satuan berat baku yang biasa digunakan dengan tepat. 3. Dengan menuliskan pendapat tentang hidup sederhana, siswa dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. 4. Dengan membuat refleksi diri tentang hidup sederhana, siswa dapat menceritakan pengalaman hidup sederhana. Anak-anak ibu yang hebat, benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui aneka wujud benda dan sifatnya. Sekarang, ayo coba kita ingat-ingat lagi. Apa saja wujud benda yang kamu ketahui? Ayo, siapa yang ingat? Kemarin ada 3 macam wujud benda. Apa saja? Yang pertama, lihat pada layarnya. Ada benda padat, kemudian ada benda cair, dan ada benda gas. Apa contoh wujud benda padat? Ayo, siapa yang tahu? Apa contoh wujud benda padat? Contohnya seperti pensil, kayu, dan kertas. Kemudian, bagaimana sifatnya benda padat? Benda padat bentuknya tidak dipengaruhi wadahnya atau tetap, dan bentuk benda akan berubah jika mengalami perlakuan tertentu. Kemudian, apa contoh benda cair? Ya, air yang umum, minyak goreng, dan juga sirup. Bagaimana sifat benda berwujud cair? Berbentuk cair ya, mengalir mengikuti wadahnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan bentuk permukaan benda cair itu selalu datar. Terus,
Apa lagi contoh benda gas? Ya, contoh benda gas yang paling sering kita ketahui itu adalah udara. Kemudian apalagi? Asap. Ya, dan awan. Awan juga termasuk benda gas. Bagaimana sifat benda gas? Ia dapat mengisi seluruh ruangan yang ditempati dan bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Nah, setelah kita sama-sama mengingat aneka wujud benda tadi dan sifatnya, berarti kita sudah tahu kan kalau benda itu diciptakan Tuhan beraneka ragam wujudnya dan setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Sekarang, ayo kalian coba melengkapi bagan berikut ini. Tapi kita istirahat dulu. Melengkapi bagannya, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Anak-anak, terima kasih ya. Kalian sudah menunggu sampai di sini. Anak-anak, mari kita lanjutkan belajarnya lagi. Sekarang, ayo kalian coba melengkapi bagan berikut ini. Lihat pada layar televisinya masing-masing. Ditulis di buku tulis kalian masing-masing, di buku tugasnya. Ikuti seperti contoh punya ibu di layarnya. Di sini ada perintah tugasnya, lengkapilah bagan di bawah ini. Benda, tadi kita sudah belajar 3 wujud benda. Ini ada ibu kasih contoh. Berdasarkan wujudnya, yang pertama ada benda padat. Memiliki sifat atau sifatnya, nanti kalian tulis seperti ini. Ini contoh benda padat. Sifatnya tetap. Bentuknya tidak dipengaruhi wadahnya. Kemudian contohnya, contoh benda padat tadi apa saja? Kalian tulis di sini. Ada kayu, pensil, dan buku. Ya, nanti kalian nomor 2 dan nomor 3-nya kalian isi sendiri ya di buku tugas kalian masing-masing. 3 wujud benda tadi, Ibu sudah kasih contoh 1. Sekarang anak-anak, lihat di sini ada sebuah gambar. Di layar televisi kalian ada sebuah gambar. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain bentuknya benda padat? Iya, mungkin tidak ada ya selain benda padat. Kemudian, lihat pada layar televisi kalian lagi. Ada beberapa satuan massa. Sehari-hari kita sebut massa itu berat ya. Iya. Di sini kita lihat di tangga satuannya. Yang pertama ada kilogram, kedua hektogram, ketiga dekagram, keempat gram, kelima desigram, keenam sentigram, dan ketujuh miligram. Anak-anak, perhatikan gambar pada layar lagi. Gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Gambar kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan gambar ketiga menunjukkan 1 ons sama dengan 100 gram. Sekarang, anak-anak belajar menentukan satuan berat yang tepat dengan mengerjakan tugas berikut ini. Kalian bisa menulis dan mengerjakan soal ini di buku tulisnya masing-masing ya. Soal nomor 1. Berat badan Udin adalah 30 titik-titik. 30 apa? Satuan beratnya. Nomor 2. Ibu membeli telur seberat 1 titik-titik-titik. Nomor 3, berat cincin ibu adalah 5 titik-titik-titik. Nomor 4, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah
250 titik. Nomor 5, ibu memerlukan bawang seberat 100 titik untuk memasak. Kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya nanti, kalian bisa kumpul ke guru di sekolahnya masing-masing atau bisa juga dipoto kemudian dikirim ke WhatsApp guru kelasnya masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar menentukan satuan berat, kita mengubahnya sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan soalnya. Lihat di sini nomor 1. 1 kilogram sama dengan titik-titik ons. Jadi 1 kilogram itu berapa ons? Sesuai dengan tangganya tadi ya. Kalau naik dibagi 10, kalau turun 1 tangga dikali 10. Nomor 2, 8 ons sama dengan titik-titik gram. Nomor 3, 100 gram sama dengan titik-titik ons. Nomor 4, 2000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Nanti kalian bisa hitung ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti kalau misalkan sudah masuk sekolah, kalian bisa kumpulkan tugasnya ini ke guru kelasnya masing-masing. Atau bisa juga sekarang setelah selesai dipoto kemudian dikirim ke grup WA-nya, grup WA kelasnya masing-masing. Nanti juga kalau misalkan kalian sudah masuk sekolah, kalian bisa belajar menimbang berat badan teman di kelasnya. Oke anak-anak, jangan beranjak dulu ya, pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan yang mau lewat. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya belajarnya. Sekarang kita lihat lagi pada layar ada sebuah cerita. Sambil ibu bacakan ya ceritanya. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada. Namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, siapa yang setuju dengan gaya hidup keluarga Lani? Iya, ibu juga setuju ya. Sekarang ibu mau bertanya nih kepada anak-anak kelas 3. Apakah kalian sudah menjalani gaya hidup yang sederhana? Bagus, kalau sudah berarti anak-anak adalah anak yang hebat karena sudah bisa hidup dengan gaya hidup yang sederhana. Kalau anak-anak sudah mengerti apa itu gaya hidup sederhana, sekarang anak-anak ambil pensil dan buku tulisnya lagi. Tulis di bukunya tentang pentingnya hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pendapat kalian? Nanti ditulis di situ ya. Kalau sudah nanti bisa, kalau sudah masuk sekolah, kalian beritahukan pendapat kalian kepada guru kelas kalian masing-masing. Anak-anak ibu yang hebat, dari pembelajaran tadi dapat kita menyimpulkan bahwa 1. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. 2. Mengukur berat suatu benda dengan satuan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ketiga, hidup sederhana dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sederhana dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Hidup sederhana menghindarkan kita dari sikap boros. Anak-anak hebat, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Amin. Sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jika kalian menemukan kesulitan dalam belajar di rumah, kalian bisa minta bantuan kepada guru kelasnya,
ayah, atau bunda dengan ucapan tolong jika meminta bantuan, maaf jika melakukan kesalahan, dan terima kasih jika sudah mendapat bantuan. Pesan ibu, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jangan lupa menggunakan masker kalau harus keluar rumah. Ya, ingat dan jaga jarak. Semangat terus belajarnya, oke? Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah dalam berucap, Ibu minta maaf ya. Jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.